Bab 1503. Momen putus asa. 4 basilis muda kini menikmati perasaan dicintai oleh ribuan orang. Juga sangat gundah. Jika mereka tidak dapat menemukan 39 orang, mereka tidak akan tenang. Hanya ketika orang-orang itu semua mati, mereka akan merasa tenang. Maka 4 basilis muda itu mengerahkan segenap kekuatan untuk mencari tahu keberadaan orang-orang itu. Kekuatan ke-38 anggota pasukan siap mati tetaplah lemah. Dengan cepat mereka ditemukan satu persatu. Lagi pula, hampir semua orang patuh pada 4 basilis muda. Semua orang berusaha sekuat tenaga menyelesaikan semua perintah mereka. Kami bukan pembelot. Kami membunuh penyergapan aliansi revolusi kebebasan. Dan salah satu dari kami yang membunuh Ulrich Grimm. Semua orang mulai menjelaskan. Tetapi orang yang mengawal mereka mendengus dingin. Sekarang di Neslandia, siapa yang tidak tahu bahwa kalian adalah pembelot? Kalian masih berani mengelak. Masih berani mengatakan salah satu dari kalian yang membunuh Ulrich Grimm. Apa otak kalian rusak? Ulrich Grimm begitu kuat. Apa bisa dibunuh oleh salah satu anggota pasukan siap mati? Konyol. 4 basilis mudalah yang membunuhnya. Apa kalian tidak bisa mengatakan yang lebih logis untuk mengelak? Bisa-bisanya mengatakan kalian yang membunuh Ulrich Grimm. Tentu semua orang tidak percaya. Semua orang telah melihat seberapa besar ancaman Ulrich Grimm. Bagaimana anggota pasukan siap mati yang kecil bisa membunuhnya? Pasukan siap mati mulai berusaha mengelak. Bukan. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Orang-orang kamilah yang membunuhnya. Oh ya. Namanya Maunoton. Dan justru 4 basilis muda itu yang membelot. Mereka menipu 900 orang lebih untuk membantu mereka menghadang Ulrich Grimm sehingga mereka dapat melarikan diri. Merekalah yang membunuh 900 lebih anggota pasukan siap mati. 4 basilis muda yang tidak tahu malu. Jelas-jelas orang lain yang membunuh Ulrich Grimm. Tapi mereka tanpa malu mengatakan itu adalah perbuatan mereka sendiri. Dan mereka tiba-tiba membunuh semua tawanan. Untuk membungkam semua orang. Karena semua tawanan itu telah menyaksikan kejadian yang sebenarnya. Mulut pasukan siap mati sampai berbusa untuk mengelak. Tapi tidak ada yang percaya sama sekali. Ayo terus bicara. Aku ingin tahu cerita karangan apa lagi yang bisa kalian buat. Apa kalian masih ingin mengatakan bahwa Ulrich Grimm belum mati? Apa suatu hari nanti akan muncul? Ayo bicara. Apa kami akan percaya omong kosongmu? Orang-orang yang menangkap mereka tertawa. Menatap lebih 30 orang pasukan siap mati seperti orang bodoh. Bahkan jika hal yang mereka katakan masuk akal, siapa yang akan percaya apa yang dikatakan sekelompok pembelot? Semuanya. Ayo cepat. 4 basilis muda akan segera datang menjemput mereka. Misi kita akan segera selesai. Begitu mereka mendengar 4 basilis muda akan datang, pasukan siap mati mulai panik. Begitu keempat orang ini datang, apakah mereka masih ada kesempatan hidup? Kami bukan pembelot, tapi 4 basilis muda. Namun tidak peduli apa yang mereka katakan, tidak ada yang mempercayainya. Sebaliknya, mereka pikir ini adalah alasan yang dibuat mereka. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan 4 basilis muda yang datang menjemput mereka. Niat membunuh yang kuat muncul di mata Fargilo dan yang lain. Oke. Serahkan mereka kepada kami. Kami yang akan menanganinya. Semua orang pergi. Hanya 4 basilis muda yang tersisa di lapangan. Menatap pasukan siap mati dengan tatapan membunuh. Ayo lari. Kemana lagi kalian bisa melarikan diri? Fargilo mencibir. Kalian berempat bajingan yang tak tahu malu. Cepat atau lambat, semua orang akan tahu yang sebenarnya. Sekelompok orang yang mengkhianati rekan satu timnya. Satu tim bersama kalian benar-benar sial. Pasukan siap mati marah. Hahaha. Sayang sekali. Ajal kalian sudah datang. Kalian tidak akan melihat hari itu. Niat membunuh yang haus darah melintas di mata Fargilo. Tunggu sebentar. Kurang 1 orang. Jelas ada 39 orang. Mengapa hanya ada 38 orang? Tiba-tiba, Akana mengajukan pertanyaan. Bab 1504. Aku Nathan Clark yang membunuh Ulrich Grimm. Akana sekarang secara bertahap menyatu dengan 3 lainnya. Karena tidak dapat dihindari, maka hanya dapat menerimanya. Demi ketenangan pikiran, dia ingin menyingkirkan semua orang.
Karena itu, dia lebih berhati-hati dibandingkan 3 lainnya. Ya, kurang 1 orang. Kami tidak menyadarinya. Baru kemudian 3 lainnya bereaksi. Terus terang aku beritahu kalian. Orang itu adalah salah satu anggota pasukan siap mati tanpa sadar ingin mengatakan yang sebenarnya. Dengan cepat dihentikan oleh orang lain. Benar. Memang kurang 1 orang. Dia bersembunyi di tempat yang tidak bisa kamu temukan. Dan dia punya bukti yang cukup kuat. Jika kita terbunuh, dia akan membongkar semuanya. Hanya dengan cara ini hidup mereka bisa diselamatkan. Aku tidak percaya jika aku tidak bisa membunuh kalian. Fargilo hendak membunuh. Jangan. Akana buru-buru menghentikannya. Jika orang itu tidak ada, makan akan selalu menjadi bahaya tersembunyi. Cepat cari tahu siapa orang itu. Mau nonton? Ayo pergi ke Wangsa Suidan. Segera. 4 basilis muda itu pergi mencari Mau Noton. Saat ini Mau Noton tidak berada di Wangsa Suidan, tetapi berlindung di tempat tersembunyi. Tapi tetap bisa ditemukan. Meski Wangsa Suidan ingin menghentikan mereka, tapi 4 basilis muda tidak hanya kuat, tetapi juga didukung oleh Neslandia. Siapa yang berani menghadang? Keempatnya menangkap Mau Noton. Kamu yang menjadi pembelot. Fargilo mencibir. Tidak, bukan aku. Benar namaku Mau Noton. Tapi bukan aku yang bergabung dengan pasukan siap mati. Nathan Clark yang menggantikanku pergi. Dialah yang membelot. Tidak ada hubungannya denganku. Ya. Nathan Clark menggantikan anakku pergi. Tidak ada hubungannya dengan anakku. Pukaton juga mengelak. Apa menurutmu aku bisa percaya perkataanmu? Bawa pergi. Jika tidak ada hubungannya denganmu, mengapa kamu bersembunyi? Bagi 4 basilis muda sekarang, semua yang dikatakan Mau Noton dan yang lain hanyalah alasan. Lagi pula, mereka dengar dari prajurit Fradron bahwa Nathan Clark pergi untuk menangani aliansi revolusi kebebasan. Apa mungkin dia bergabung dengan pasukan siap mati menggantikannya? Konyol. Mereka berempat membawa pergi Mau Noton secara paksa. Di tengah jalan, Fargilo tiba-tiba tersenyum keji. Pergilah ke neraka. Jangan. Jangan bunuh aku. Mau Noton ingin mengatakan sesuatu. Tetapi Fargilo tidak memberinya kesempatan sama sekali. VTTT. Darah menetes dari mulut Mau Noton. Dia jatuh ke tanah perlahan. Mau Noton dibunuh. Hal ini di luar dugaan siapapun. Mereka meminta Nathan menggantikannya untuk mati. Mereka masih ingin menerima kehormatan. Tapi apa yang ditabur? Itulah yang dituai. Setelah situasi berubah, dia akhirnya mati. Orang tidak boleh memiliki niat jahat, atau diri sendiri yang akan celaka. Fiu, 4 basilis muda menghela nafas panjang. Sekarang semua masalah hilang. Setidaknya 38 orang lainnya telah terbunuh. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu kebenarannya lagi. Tapi saat ini, Nathan sampai di Gandala. Hal ini di luar dugaan prajurit Fradron. Mereka pikir Nathan akan menghilang untuk sementara waktu. Nathan Clark, kamu pergi tanpa izin dan mengabaikan tugas. Mengakibatkan semua para petinggi aliansi revolusi kebebasan melarikan diri dari Neslandia. Kamu telah melanggar tugas yang serius. Apa kamu mengaku salah? Para petinggi prajurit Fradron menginterogasi Nathan. Nathan mengangguk. Ini kelalaianku. Aku mengakuinya. Tapi apa? Tapi aku pergi ke pangkalan Tengritak, memusnahkan setengah dari kekuatan aliansi revolusi kebebasan, dan bahkan menyingkirkan Ulrich Grimm. Aku Nathan Clark tidak meminta apapun, hanya keberhasilanku menutupi kesalahanku. Begitu kata ini keluar, ada keheningan panjang. Setelah 1 menit penuh, akhirnya terdengar ledakan suara. Nathan Clark, apa kamu sudah gila? Kamu yang menyingkirkan Ulrich Grimm. Jelas-jelas itu 4 basilis muda. Bersambung.